전반전만 뛰었는데 사실 한 번도 와서 적응을 하지 않았기 때문에 먼저 스타팅 내보내고 다음을 보기 위해서 했는데 Semua mendadak girang. Para fans timnas Indonesia mendadak bersuka cita. Kabar baik datang tiba-tiba dari FIFA. Tiba-tiba FIFA bawa kabar baik. Semua mendadak girang. Para fans timnas Indonesia mendadak bersuka cita. Kabar baik datang tiba-tiba dari FIFA. Tiba-tiba FIFA bawa kabar baik. PSSI dan timnas Indonesia full kekuatan saat jalani ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah ya teman-teman. Semuanya sudah jelas. Mari kita bahas lebih dalam kasus Martin Paes teman-teman. Sebelumnya diberitakan, Martin Paes sedang menghadapi sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, yang akan menentukan nasibnya apakah ia dapat membela timnas Indonesia atau tidak. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kabar baiknya, PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia juga terus berusaha membantu Paes agar bisa segera membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan FIFA terkait status Paes. Kami terus berkomunikasi dengan FIFA untuk mencari solusi terbaik bagi Paes. Kami ingin dia bisa segera membela timnas Indonesia, kata Erick. Diharapkan, pemain tersebut segera tersedia dan menyelesaikan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kehadiran Martin Paes bisa membuat timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia? Atau justru PSSI dan Shin Tae-yong harusnya memaksimalkan kiper lokal saja? Mengingat kiper-kiper lokal seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Adi Satrio juga tak kalah hebatnya. Menurut Mimin, kalau semuanya naturalisasi, lalu bagaimana masa depan bakat-bakat muda binaan lokal kita? Jujur, asalkan kalian tahu, bakat-bakat lokal untuk saat ini berhenti di generasinya Marcelino Ferdinand. Sehabis Marcelino Ferdinand tidak ada lagi wonderkid lokal yang muncul. Apakah fenomena ini gara-gara naturalisasi? Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo ST, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Nama Martin Paes tidak tercantum dalam sidang arbitrase di CAS hingga Oktober 2024, sehingga mimpinya untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tampaknya harus tertunda. Hal ini memicu kekhawatiran publik, terutama pecinta sepak bola tanah air, bahwa Paes berpotensi absen di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024. Meskipun demikian, mantan exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, tetap optimis dan meyakini bahwa peluang Paes untuk berseragam Garuda masih terbuka lebar. Hassani menjelaskan bahwa masih ada peluang lain bagi Paes untuk membela timnas Indonesia selain melalui jalur CAS. Salah satu caranya adalah dengan memperoleh dispensasi khusus dari FIFA. Dispensasi ini bisa diberikan jika FIFA menilai ada alasan kuat dan mendesak yang mengharuskan Paes segera membela timnas Indonesia. Memang nama Paes tidak ada dalam daftar sidang CAS terbaru, tapi itu bukan berarti dia tidak bisa main untuk timnas Indonesia, ujar Hassani. Masih ada peluang lain, yaitu dengan dispensasi dari FIFA. Kita harus terus berjuang dan melobi FIFA agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia, tambahnya. Di tengah situasi ini, Paes mendapatkan banyak dukungan dari publik, terutama pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang berharap agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia dan membantu tim meraih prestasi gemilang di kancah internasional.
Meskipun nama Martin Paes tidak tercantum dalam daftar sidang CAS hingga Oktober 2024, peluangnya untuk membela timnas Indonesia masih terbuka. PSSI dan berbagai pihak terkait terus berusaha membantu Paes agar bisa segera berseragam Garuda. Dukungan dari publik juga menjadi faktor penting untuk mendorong agar mimpi Paes membela timnas Indonesia dapat terwujud. Diharapkan sidang CAS Martin Paes sudah digelar dan diagendakan setidaknya pada Agustus 2024, sehingga ada waktu menyelesaikan perpindahan federasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Martin Paes terkait kemampuannya untuk membela timnas Indonesia cukup rumit dan penuh tantangan. Saat ini, hambatan utama adalah ketidakpastian mengenai sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, yang dijadwalkan paling cepat pada Oktober 2024. Hal ini menunda keikutsertaannya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024. Coach Justin bongkar 2 pemain keturunan yang akan gabung timnas Indonesia. Posisinya back dan striker. Begini bocorannya. Telah resmi diumumkan pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Kabar mengenai kedatangan pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia semakin ramai diperbincangkan. Justinus Laksana, atau lebih dikenal sebagai Coach Justin, menyebutkan 2 nama yang kemungkinan besar akan bergabung dengan skuad Garuda. Timnas Indonesia terus berupaya menambah amunisi pemain keturunan untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Apalagi, skuad Garuda berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang berarti mereka akan menghadapi lawan-lawan yang semakin tangguh. Dalam babak ini, tim asuhan Shin Tae-yong akan bertemu dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Menurut Coach Justin, tambahan pemain keturunan akan sangat membantu timnas Indonesia untuk bersaing di grup neraka ini. Ia mengungkapkan 2 nama yang bakal bergabung dengan timnas, yaitu Mees Hilgers dan Ulla Romeni. Pasti akan ada tambahan pemain, tapi siapa kita belum tahu. Dari yang saya dengar, ada 2 atau 3 pemain, ujar Coach Justin. Mungkin Mees Hilgers dan Ulla Romeni akan bergabung, tetapi saya tidak tahu siapa lagi. Kita tunggu saja, berikan kepercayaan kepada Shin Tae-yong karena dia yang tahu pemain apa yang dibutuhkan. Mari kita lihat, tambahnya. Nama Mees Hilgers dan Ulla Romeni sudah tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola Indonesia. Keduanya sering dirumorkan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Mees Hilgers bahkan sempat hampir diproses untuk naturalisasi pada era Jordi Amat dan kawan-kawan, sementara Ulla Romeni mengakui telah dihubungi oleh PSSI. Dengan adanya tambahan pemain keturunan ini, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil lebih kuat dan siap bersaing di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Lebih lanjut, menambah pemain keturunan ke dalam skuad timnas Indonesia adalah langkah strategis yang bisa membawa banyak manfaat. Dengan lolosnya Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tim akan menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih tangguh, seperti Jepang dan Australia. Kehadiran pemain-pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa bisa meningkatkan kualitas teknis dan taktis tim. Mees Hilgers dan Ulla Romeni adalah pemain muda yang memiliki potensi besar. Hilgers, yang bermain sebagai bek, bisa memperkuat lini pertahanan Indonesia yang akan diuji oleh serangan-serangan dari tim-tim kuat. Sementara Romeni, sebagai penyerang, bisa menambah daya gedor dan variasi serangan tim. Langkah ini juga menunjukkan kepercayaan yang diberikan kepada pelatih Shin Tae-yong dalam memilih pemain yang dibutuhkan untuk mencapai performa terbaik. Penambahan pemain keturunan adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun tim yang kompetitif di level internasional. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa proses integrasi pemain-pemain keturunan ini berjalan lancar, baik dari segi adaptasi budaya maupun dalam hal koordinasi permainan di lapangan. Dengan persiapan yang matang, tambahan pemain ini bisa menjadi kunci sukses Indonesia dalam mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah sepak bola dunia. Menatap masa depan dengan optimisme dan semangat adalah kunci untuk meraih sukses. Dengan kehadiran pemain keturunan seperti Mees Hilgers dan Ulla Romeni, timnas Indonesia memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan kualitas dan bersaing di panggung dunia.
Setiap langkah maju, setiap usaha keras, akan membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Para pemain, pelatih, dan seluruh pendukung timnas Indonesia perlu bersatu, bekerja sama, dan memberikan yang terbaik. Ingatlah bahwa keberhasilan tidak datang dalam semalam, tetapi melalui kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah. Percayalah pada kemampuan diri sendiri dan tim. Dengan tekad yang kuat dan dukungan penuh, kita bisa menghadapi tantangan apapun dan membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Teruslah berjuang, teruslah bermimpi, dan jangan pernah berhenti berusaha untuk mencapai puncak. Majulah, Garuda! Bersama kita bisa! ST respons isu tawaran latih timnas Korea Selatan. Di luar dugaan. Begini jawaban Shin Tae-yong. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berbicara tentang isu dirinya mendapat tawaran untuk menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Hal itu diungkapkan Shin Tae-yong saat hadir dalam acara peluncuran Shin Tae-yong Soccer Park di Korea Selatan. Kalau saya dipanggil untuk menangani Korea Selatan, saya pasti akan berpikir bagaimana membentuk timnas Korea dan sebagainya. Tapi saya tidak mendapat panggilan sama sekali, ujar Shin Tae-yong seperti dikutip dari KBS. Shin Tae-yong juga membahas momen saat dirinya membawa timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Suasana hati saya tidak baik, agak kacau, jadi saya memberikan tepukan kepada staf pelatih Korea dan pemain Korea. Sebenarnya itu agak sulit, melawan negara sendiri, ungkap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mendapat penghargaan dari kota kelahirannya, Yeongdeok di Korea Selatan, dengan menamai sebuah lapangan sepak bola modern sebagai Shin Tae-yong Soccer Park. Acara peluncuran Shin Tae-yong Soccer Park dilakukan pada Sabtu sore. Shin Tae-yong hadir langsung dalam prosesi pembukaan lapangan tersebut. Media Korea Selatan, Yonhap, menyebutkan bahwa kehadiran Shin Tae-yong Soccer Park diharapkan bisa menjadi destinasi sepak bola yang terkenal. Selain itu, kehadiran Shin Tae-yong Soccer Park juga diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Melalui pembukaan ini, Shin Tae-yong Soccer Park di Yeongdeok tidak hanya akan menjadi destinasi sepak bola yang terkenal, namun juga diharapkan dapat sangat membantu dalam merevitalisasi perekonomian lokal, tulis Yonhap. Shin mulai dikontrak sebagai pelatih timnas Indonesia pada 28 Desember 2019. Saat itu, Shin diminta menangani 3 tim sekaligus, yaitu kategori U20, U23, dan senior. Kontrak awal Shin berdurasi 4 tahun, hingga 28 Desember 2023. Pada pertengahan 2023, saat Erick Thohir menjadi ketua PSSI, Shin ditawari kontrak baru. Mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini ditawari perpanjangan kontrak selama 6 bulan, hingga 28 Juni 2024. Selama periode itu, Shin diminta memenuhi 2 target. Target pertama adalah lolos dari babak grup Piala Asia 2023 di Qatar. Kedua, lolos dari babak grup Piala Asia U23 2024. Tidak hanya lolos, Indonesia juga melaju hingga babak semifinal. Begitu target tercapai, Erick Thohir langsung menawarkan kontrak baru. Dalam jamuan makan malam di Qatar, keduanya sepakat untuk bekerja sama hingga 28 Juni 2027. Lebih lanjut, situasi dan perjalanan karir Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong menunjukkan profesionalisme dengan tetap fokus pada tugasnya di timnas Indonesia, meskipun ada isu mengenai kemungkinan menjadi pelatih Korea Selatan. Ini menunjukkan komitmennya terhadap tim yang sedang dilatihnya. Kemenangan atas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024 adalah pencapaian besar. Ini menunjukkan kemampuan Shin Tae-yong dalam memimpin dan membangun tim yang kompetitif. Penghargaan berupa Shin Tae-yong Soccer Park adalah bentuk apresiasi yang signifikan dari kota kelahirannya. Ini juga menunjukkan pengaruh positif Shin Tae-yong di Korea Selatan dan kemungkinan dampak ekonomi lokal dari fasilitas baru tersebut. Shin Tae-yong memiliki target yang jelas selama masa kontraknya. Prestasi yang diraihnya membuktikan bahwa dia mampu memenuhi harapan yang diberikan oleh PSSI.
Kesepakatan untuk memperpanjang kontrak hingga 2027 menunjukkan keyakinan PSSI terhadap kemampuan dan visi jangka panjang Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia.